Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita, Allah kita yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita, menyertai dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang Immanuel menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk pagi ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang salesman kendaraan di Norwegia yang pintar dalam menjual unit kendaraan kehilangan peluang menjual 16 mobil. Kronologinya adalah satu hari seorang pria dengan penampilan yang sangat sederhana dan sepatu boot karet layaknya seorang nelayan masuk di showroom tempatnya bekerja dan bertanya apakah ada mobil sebanyak 16 unit. Kalau modelnya ia suka, maka ia akan membelinya. Salesman itu mengira bahwa pria itu bercanda. Lalu ia mengusirnya dengan kasar. Sang pria itu kemudian pergi ke showroom mobil yang lain yang tidak jauh dari situ dan akhirnya membeli 16 unit mobil di tempat itu. Pria itu bersama dengan teman-temannya para pelaut berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang begitu banyak sehingga mereka memutuskan untuk membeli kendaraan secara bersama-sama. Di mana saja dalam bidang apapun, seringkali penampilan menjadi penilaian. Padahal Tuhan tidak menilai penampilan luar, tapi yang di dalam. Bahkan saat Tuhan datang ke dunia, Ia tidak begitu mempedulikan bagaimana penampilannya. Ia lahir dalam suasana sederhana, bahkan sangat-sangat sederhana. Di dalam Lukas 2 ayat 12 ini dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Para gembala yang menerima kabar sukacita dari para malaikat datang melihat bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Dan meskipun mereka melihat bayi itu berada di dalam palungan, mereka begitu antusias dan penuh dengan sukacita. Mereka tidak melihat penampilan lahiriah tempat di mana sang bayi, yaitu sang juru selamat itu lahir. Mereka tidak melakukan penilaian secara lahiriah ataupun materi. Karena mereka sadar bahwa apa yang tampil, apa yang kelihatan itu bukanlah yang utama. Sang bayi Kristus, sang juru selamat itulah yang terutama. Nah, bagaimana kita memandang dan melihat akan Allah kita yang datang sebagai manusia dalam kondisi yang minim perlengkapan, kondisi kesederhanaan dan bahkan dapat disebut dalam kekurangan. Apakah kita mendiskreditkan Tuhan karena penampilannya? Apakah kita mengolok-olok Dia karena Ia lahir di sebuah kandang, bukan di dalam istana? Apakah kita merendahkan pribadinya yang datang sebagai manusia yang hina? Adakah kita menolak kehadiran Allah karena penampilannya yang di luar dari ekspektasi kita? Saudara yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita, jangan melihat rupa, karena Tuhan pun tidak memandang rupa. Jangan lihat dan nilai penampilan, karena Tuhan pun datang dalam kebersahajaan.
Tuhan menjadi manusia yang apa adanya. Kelihatannya tidak memiliki kemuliaan dan kemewahan, meskipun Dia adalah pencipta dan pemilik segalanya. Terimalah Dia yang lahir dalam kerendahan hati, yang lahir dalam kesederhanaan. Jangan pandang apa yang kelihatan, tapi lihatlah siapa Dia, identitasnya, bahwa Dia adalah Tuhan, Allah, penguasa segalanya. Percayalah kepadanya dengan iman yang sungguh. Kasihi Dia dengan segenap hati kita. Dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, dengan sesama kita, miliki juga sikap yang benar, yang tidak menilai orang dari penampilan mereka, tapi senantiasa menghargai dan menghormati semua orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Kami dibentuk, kami diajar untuk menjadi orang-orang, menjadi pribadi yang tidak menilai orang dari penampilan luarnya, tidak menghakimi orang dari apa yang kelihatan, yang terlihat oleh mata kami. Betapa Engkau Tuhan, pribadi yang agung mulia, Engkau mau merendahkan diri dan menjadi sama dengan kami. Engkau datang dalam kesederhanaan, dalam situasi yang kelihatannya memprihatinkan. Tapi itulah pribadi-Mu Tuhan, yang penuh dengan kerendahan hati. Kami tidak mau menilai Engkau Tuhan dari penampilan lahiriah-Mu ketika Engkau datang sebagai manusia. Sebab Engkaulah Allah yang Maha Agung, pencipta segalanya. Engkau mau mengajarkan kepada kami untuk tidak menilai berdasarkan apa yang kelihatan oleh mata, tapi sungguh-sungguh menilai dari hati. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.